Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Sekarang ibu-ibu harus bisa mengetahui pengeluaran dan pendapatan. Ketika ada pendapatan ibu-ibu, ada pengeluaran. Pinter ya, ketika ada pendapatan pasti ada yang namanya pengeluaran. Jadi pengeluaran ini dengan pendapatan harus seimbang. Jadi kalau seumpamanya pendapatannya 100.000, pengeluaran 100.000. Kalau seumpamanya tidak seimbang, pemasukan 100.000, pengeluaran 12.000, apa yang terjadi? Minus, betul. Hutang. Jadi ketika orang itu sudah antara pemasukan dan pengeluaran sudah minus, biasanya akan terjadi yang namanya hutang. Dan ketika sudah hutang, ini biasanya kerentenir. Ini yang bahaya ibu-ibu. Tiap bulan hutang, berapa 1 tahun nantinya. Ini yang berpotensi akan menjual tanah leluhur ibu-ibu. Makanya supaya ini tidak terjadi yang namanya minus antara pengeluaran dan pemasukan, itu bagaimana caranya seimbang? Maka caranya yang bisa seimbang itu ibu-ibu harus tahu pengeluaran itu mana yang dibutuhkan dan mana yang menjadi keinginan, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi keinginan. Itu yang harus kalian ketahui ibu-ibu. Kalau kebutuhan itu tidak bisa ditunda lagi. Kalau keinginan itu harus kalau keinginan ini kan bisa dengan 3 cara. Kalau cuma keinginan bisa dikurangi, bisa ditunda, bisa dibatalkan. Contohnya ibu-ibu, contohnya ini ya, contohnya ibu-ibu mau beli tas baru. Tas baru itu kira-kira tas baru, karena tas yang lama masih layak dipakai, mau beli tas baru. Kalau seumpamanya ini akan berpotensi minus, maka caranya apa dikurangi, apa ditunda, apa dibatalkan? Ditunda. Ketika ditunda, ketika nanti punya rezeki banyak, bagus. Dibatalkan, ya batalkan. Bisa ditunda, bisa juga dibatalkan ibu-ibu. Ya, contohnya lagi uang jajan anak. Biasanya uang jajan anak ke sekolah sekian, ketika bermain sekian, menghabiskan sekian. Sedangkan ketika dikalkulasi ini akan terjadi minus, apa yang dilakukan ibu-ibu? Dikurangi, betul. Dikurangi. Kalau anak-anak itu sampai dibatalkan, tidak diberi uang jajan, dia biasanya tidak akan sekolah. Ketika tidak akan sekolah, ini juga berisiko. Ya, dikurangi saja. Kalau seumpamanya itu uang jajannya 3.000 berangkat sekolah, dikurangi menjadi 2.500, kan begitu, atau dikurangi menjadi 2.000. Ya, sampaikan dengan cara bahasa mereka, kan begitu. Contohnya lagi rokok bapak-bapak kan merokok rata-rata ya. Nah, rata-rata ini merokok keluarganya. Rokok itu kira-kira dikurangi apa ditunda atau dibatalkan? Dibatalkan. Kenapa? Tidak menyehatkan, betul. Karena rokok itu tidak menyehatkan, betul. Tidak menyehatkan kepada ibu-ibu juga karena perokok masif. Pinter itu. Jadi untuk rokok ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditunda, langsung eksekusi, dibatalkan begitu ibu-ibu, betul ya. Nah, jadi ibu-ibu harus tahu mana yang menjadi keinginan dan mana yang harus menjadi kebutuhan. Contohnya lagi kulkas.
Kulkas ini bisa jadi menjadi keinginan, bisa jadi menjadi kebutuhan. Menjadi keinginan kalau cuma ibu-ibu ingin minum yang dingin, yang seger-seger, itu cuma keinginan ibu-ibu. Menjadi kebutuhan apabila ibu-ibu dagang sayur, karena supaya sayurnya itu tidak busuk, tidak cepat busuk, besoknya bisa dijual lagi. Baru ini kulkas menjadi kebutuhan, bukan menjadi keinginan. Nah, contohnya lagi, kalau kebutuhan ini yang tidak bisa ditunda lagi, contohnya beli beras, ini kebutuhan ibu-ibu. Bayar listrik, ini kebutuhan. Bayar PDAM, ini kebutuhan. Kalau tidak bayar PDAM, akhirnya tidak hamil. Listrik kalau tidak dibayar, mati. Beras kalau tidak dibayar, bisa apa yang terjadi? Kelaparan, betul. Ini tidak boleh. Ini kalau kebutuhan tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditunda, tidak bisa dibatalkan, bahaya. Tapi kalau keinginan, ya ini bisa salah satu yang juga dikurangi, ditunda atau dibatalkan. Jadi ibu-ibu tiap bulannya harus tahu itu ini keinginan apa, kebutuhan, kan begitu ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu juga harus mempunyai yang namanya anggaran keluarga dan disusun anggaran itu. Susun anggaran itu, anggaran keluarga itu disusun dengan baik. Mana pendapatan, mana pengeluaran. Sekarang bulan Juli, bulan Agustus ini, bulan Agustus, seumpamanya ibu-ibu itu pemasukannya adalah 1 juta. 1 juta, itu pemasukan yang seumpamanya dari bapak 1 juta. Dari ibu yang kerja jual camilan dapat 200.000, berarti semuanya pendapatan itu 1.200.000. Ibu-ibu harus menganggar setiap bulan itu yang membutuhkan itu apa saja, yang harus dikeluarkan ke apa saja. Yang pertama beras, lauk pauk, beli ini beli itu. Lauk pauk itu ada ikan, ada sayur. Kemudian bayar listrik itu biasanya berapa tiap bulannya. Kemudian bayar PDAM itu berapa. Ini juga kalkulasi semuanya supaya nanti di bulan Agustus tidak terjadi yang namanya minus. Jadi ibu-ibu harus tahu bagaimana caranya membuat anggaran bulanan keluarga. Jadi pendapatan itu tidak akan membengkak ketika ibu-ibu itu mampu membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Kemudian keinginan itu kan ibu-ibu harus tahu caranya keinginan itu bisa dikurangi, bisa ditunda, bisa dibatalkan. Begitu supaya tidak terjadi minus ibu-ibu. Siap ibu-ibu, kita praktekkan langsung ini. Nanti pulang dari sini ibu-ibu harus praktek, ambil buku, cari buku dan pulpen, kemudian ibu-ibu buat coret-coretan pemasukan, pengeluaran apa saja, kebutuhan apa saja, keinginan apa saja, tulis semuanya dulu. Oh ini keinginan, ini bisa ditunda, kalau ini bisa dibatalkan, kalau ini bisa dikurangi, kayak begitu itu. Terus semuanya, mana yang mendesak? Oh ini. Nah, ketika seperti itu, ibu-ibu nanti mudah mengaturnya. Oke, kita buka apa ya? Cat 1B, Pak, cat 1B. Cat dalam 1B ini kita contohkan Ibu Lili. Wah, ya ada Ibu Lili juga ini dicatnya juga Ibu Lili. Suaminya namanya Pak Rusli. Nah, Ibu Lili ini pendapatannya 180 tiap bulan. Kemudian Pak Rusli ini pendapatannya 480.
ini yang tertera di depan. Nah, kemudian ini pendapatan Ibu Lili dan Bu Rusti, jadi pendapatan keluarga kalau disatukan semuanya 660.000 tiap bulan. Kemudian pengeluaran ada uang jajan Dewi, anaknya Dewi ini. Uang jajan Dewi titik-titik kali 24 hari sama dengan titik-titik. Ini kenapa kok tidak diletakkan, nanti kami terangkan. Uang jajan Agus. Nah, di pengeluaran ini tidak diletakkan. Kenapa? Karena yang tidak diletakkan angkanya di sini menunjukkan bahwa yang tidak diletakkan itu bisa dikurangi, bisa ditunda, juga bisa dibatalkan. Nanti kita angkat satu-satu. Kita ambil yang ada angkanya dulu. Tabungan Dewi tiap bulan ini 5.000. Tabungan Dewi ini 5.000. Kenapa ini masuk pada yang ditulis? Karena ini menjadi tabungan yang sifatnya harus menabung agar nanti di akhir tahun ini nanti akan mudah untuk liburan atau jalan-jalan, karena di sekolah itu biasanya akan mengadakan itu rekreasi, dan semacamnya, sama dengan temannya. Susu Ita 20.000, susu Ita ini 20.000. Kemudian masak 450.000, listrik 20.000, perlengkapan mandi cuci 25.000, bayar utang yang bulan kemarin 40.000, ini harus dibayar ibu-ibu. Arisan kelompok tani 20.000, arisan PKK 10.000. Ini berapa semuanya ini? 475, 600 kurang 5.000, 605, ini minus 30.000 ini. Dan ini yang harus pas ini yang mas. Nah, ini yang tidak tertera di sini, contohnya di sini ada uang jajan Dewi. Uang jajan Dewi ini kan bisa, uang jajan Dewi, uang jajan Agus kan bisa dikurangi itu. Bisa dikurangi, biasanya 5.000 dijadikan 3.000, betul. Kemudian tas baru Agus karena yang kemarin masih layak dipakai itu dikurangi meledak atau dibatalkan ibu-ibu. Oh, dibatalkan. Oh, ada yang mengatakan ditunda saja ya. Kalau ada rezeki nanti di tas baru. Nah, pulsa telepon apa bisa dikurangi? Sudah ada dibatalkan. Dikurangi, biasanya tiap bulan itu menghabiskan 20.000, dikurangi menjadi 10.000. Oke. Kemudian rokok ini gimana? Oh, dibatalkan karena akan menimbulkan penyakit. Oke, bagus. Jadi di sini di flipchart ini ibu-ibu yang tidak ada angkanya itu, yang tidak ada angka-angkanya itu berarti bisa dikurangi, bisa ditunda atau bisa dibatalkan begitu, yang tidak ada angka-angkanya. Kalau yang ada angka-angkanya ini tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditunda atau tidak bisa dibatalkan. Ya, yang ada angka-angkanya di flipchart ini. Paham ibu-ibu?